Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan melanjutkan hasil review dua buku yang telah dijelaskan dalam episode sebelumnya. Dalam kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang Mushaf Utsmani. Mengenai Mushaf Utsmani itu sendiri, kenapa dinamakan Mushaf Utsmani? Kenapa tidak mengambil dari nama sahabat sebelumnya seperti Abu Bakar atau Umar? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih harus Utsmani, enggak Umari atau Abu Bakar atau Ali gitu. Makanya tonton video ini sampai akhir supaya tidak keliru dalam memahami apa yang yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Latar belakang dituliskannya kembali mushaf pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman, salah satunya adalah pada saat itu terjadi perbedaan cara baca Al-Quran di kalangan umat muslim. Jadi pada saat itu umat muslim membaca Al-Quran dengan dialeknya masing-masing, menurut dialeknya masing-masing. Sebenarnya permasalahan ini sudah terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu ketika Sayyidina Umar memerintahkan atau mengutus Ibnu Mas'ud ke negeri Irak untuk mengajarkan Al-Quran kepada rakyat di sana. Ibnu Mas'ud itu mengajarkan Al-Qurannya dengan dialek Hudzail, bukan dialek Quraisy. Kemudian Sayyidina Umar mengetahui permasalahan tersebut. Akhirnya otomatis dong Sayyidina Umar kan naik darah, emosi seperti itu. Akhirnya Abu Daud menuturkan dalam riwayatnya, Umar bin Khattab mengatakan bahwa innal Qur'ana nuzila bilisani Quraisy, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan dialek Quraisy. Maka ya ajarkanlah dengan dialek Quraisy juga, jangan dialek yang lain, supaya supaya seragam. Apa yang Allah turunkan ya biar seragam, sama seperti itu. Dalam permasalahan ini juga Ibnu Hajar ikut berkomentar bahwa dialek yang direkomendasikan dalam membaca Al-Quran ya dialek Quraisy. Pada tahun 25 Hijriah, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan khalifah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Nah, saya mengambil dua riwayat bagaimana cara Khalifah Utsman bin Affan menyelesaikan masalah ini. Saya mengambil riwayat yang masyhur dan yang tidak terlalu masyhur. Bagaimana riwayat yang masyhur? Jadi menurut riwayat yang masyhur, Utsman bin Affan itu menuliskan atau membuat kembali mushaf dengan sumber rujukan mushaf yang ada di Hafsah dan mushaf yang ada di Siti Aisyah. Itu menurut riwayat yang masyhur.
Kemudian menurut riwayat yang kurang masyhurnya atau yang tidak terlalu masyhur, jadi sebelum melakukan perbandingan, Utsman bin Affan membuka lowongan atau membuka kesempatan bagi para sahabat yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah. Nah itu riwayat yang kedua. Jadi perbandingannya, riwayat yang masyhur langsung dituliskan dengan rujukan mushaf yang ada di Hafsah dan Siti Aisyah. Kemudian yang kurang masyhurnya yaitu membuka ini dulu, membuka kewenangan, membuka lowongan untuk para sahabat memberikan masukan atas apa yang dituliskannya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika kita merujuk pada pendapat yang kedua atau pendapat yang kurang masyhur, Ibnu Sirin menuturkan dalam riwayatnya bahwa ketika Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk menyelesaikan tugas ini, itu beliau membuat tim yang terdiri dari 12 orang sahabat untuk mengawasi tugas ini. Yang 12 orang itu diantaranya adalah Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Ke-12 orang ini dipercayai oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan kembali ayat-ayat yang tercecer. Kemudian ketika setelah terkumpul, kemudian baru dibandingkan dengan mushaf-mushaf terdahulu. Ibnu Asakir dalam bukunya History of Damascus menuturkan bahwa ketika suatu hari Khalifah Utsman bin Affan itu ceramah. Dalam ceramahnya itu intinya siapa saja yang memiliki tulisan Al-Quran atau tulisan ayat Al-Quran yang ditulis pada saat bersama Kanjeng Nabi Muhammad, maka dianjurkan diberikan kepadaku. Nah, dalam khutbah tersebut diceritakan seperti itu. Akhirnya orang-orang yang mempunyai tulisan ayat Al-Quran diberikanlah kepada Utsman bin Affan. Ada yang memberikan dalam bentuk kertas kulit, pelepah kurma, tulang, dedaunan, dan yang lainnya. Itu tidak hanya sekedar memberikan saja, tapi pada saat itu memberikan kemudian bersumpah atau hukum kesaksian yang seperti dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, selesailah penyusunan kembali Al-Quran tersebut. Kemudian disahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dalam beberapa riwayat dikatakan ada yang 4, ada yang 6, dan ada yang lainnya masih banyak juga, yaitu di Basrah, Kufah, Syria, Madinah, Mekah, dan yang lainnya itu sangat berbeda, bervarian pendapat. Kemudian setelah disahkannya mushaf-mushaf tersebut, kemudian langkah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan agar menjaga dari ketidaksamaan dalam mushaf Utsmani, maka mushaf-mushaf atau tulisan-tulisan selain dari mushaf Utsmani, maka yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah membakarnya. Jadi pada waktu itu mushaf selain mushaf Utsmani itu dibakar atau diamankan.
Itu dengan dalih untuk menjaga keseragaman mushaf Utsmani. Setelah itu Utsman bin Affan menyebarkan mushaf Utsmani ke beberapa negara dengan gurunya masing-masing. Maksudnya misalkan mushaf Utsmani itu dikirimkan ke Mesir, yaitu dengan satu guru, supaya ya seragam gitu, sesuai seragam. Ya kita bisa kita bayangkan kalau misalkan penyebaran mushaf Utsmani tapi tidak dibarengi dengan gurunya masing-masing, ya mungkin bisa terjadi bervariasi juga cara bacanya, tidak seperti yang sudah diseragamkan dalam mushaf Utsmani tersebut. Karena pada zaman itu yang namanya mushaf Al-Quran itu belum ada tanda titik, belum ada syakal, belum ada ya yang lainnya, masih gundul saja, titik pun belum ada pada saat itu. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kekeliruan juga ya pasti ada kekeliruan juga dalam menjelaskan. Ya saya minta mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.